Seruan untuk keadilan bagi Yu Menglong terus menggema di dunia maya internasional. Banyak orang di seluruh dunia mengungkapkan duka dan empati yang mendalam atas peristiwa yang menimpa aktor asal Tiongkok tersebut. Meskipun pihak berwenang di Beijing berupaya keras menghapus namanya dari berbagai platform, tapi rasa ingin tahu publik justru semakin meningkat. Banyak yang bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang dari berbagai negara yang tidak mengenalnya secara pribadi merasa begitu tersentuh oleh kisahnya. Mungkin karena dalam sosok Yu Menglong mereka melihat sesuatu yang tulus. Ketulusan, kepolosan, dan kebaikan hati yang terpancar dari sikapnya, ciri-ciri itu kini terasa semakin langka di dunia hiburan. Tragedi yang menimpanya membuat banyak orang tergerak untuk mencari kebenaran. Mereka yang berduka bukan hanya menyesali kehilangan seorang seniman, tetapi juga menolak diam terhadap ketidakjelasan yang menyelimuti peristiwa tersebut. Suara-suara itu menunjukkan kebangkitan kesadaran banyak orang untuk mencari kebenaran di tengah keterbatasan informasi. Dalam beberapa hari setelah kejadian, berbagai kabar dan dugaan muncul di internet. Beberapa di antaranya diduga merupakan informasi yang tidak pasti, bahkan mungkin sengaja disebarkan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari inti persoalan. Ada pula kabar bahwa beberapa pihak berupaya mengubah persepsi publik dengan menyoroti kehidupan pribadi sang aktor. Salah satu hal yang menarik perhatian warganet adalah potongan siaran langsung terakhir Yu Menglong sebelum peristiwa itu. Dalam tayang tersebut, ia tampak mengucapkan kalimat lembut yang diartikan sebagian orang sebagai permintaan bantuan. Meski karena gangguan jaringan banyak yang tidak mendengarnya dengan jelas, ia juga terlihat melakukan gerakan tangan tertentu yang kemudian dianggap sebagai simbol tanda darurat yang dikenal secara internasional. Sebelumnya, Yu Menglong pernah mengunggah sebuah video dengan bait pendek yang terdengar puitis. Namun setelah diterjemahkan, terdapat dugaan bahwa setiap karakter pertama dari tiap baris mengandung pesan tersembunyi yang menunjukkan rasa tertekan. Pesan itu kemudian diyakini sebagai isyarat bahwa ia sedang menghadapi situasi sulit tetapi tidak mendapat perhatian yang cukup. Setelah kejadian itu, berbagai langkah pengendalian informasi mulai terlihat. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pihak berwenang di Beijing mengeluarkan arahan agar tidak ada pembahasan publik mengenai peristiwa tersebut. Diskusi, komentar, atau unggahan yang menyinggung nama sang aktor dihapus dengan cepat. Beberapa akun media sosial bahkan dibekukan untuk mencegah penyebaran spekulasi. Tak lama kemudian, publik menyadari bahwa nama Yu Menglong mulai menghilang dari berbagai platform, termasuk dari kredit salah satu drama terkenalnya. Bahkan hasil pencarian tentang dirinya pun mulai lenyap. Sejumlah pengguna internet yang menulis tentang dirinya dilaporkan menerima peringatan agar berhati-hati. Beberapa rekan seprofesinya sempat menyampaikan dukungan dan harapan agar kebenaran dapat terungkap, namun setelah itu banyak dari mereka memilih untuk berhenti berbicara di ruang publik karena situasi yang semakin sensitif. Dampak peristiwa ini juga terasa di kompleks apartemen tempat kejadian berlangsung. Banyak penghuni memutuskan untuk menjual unit mereka dengan harga turun drastis. Beberapa di antara mereka mengaku merasa tidak tenang dan memilih untuk pindah. Di sisi lain, beberapa orang yang dikabarkan hadir dalam pertemuan sebelum peristiwa itu justru mengeluarkan pernyataan yang bersifat defensif. Mereka menegaskan akan mengambil langkah hukum terhadap penyebaran informasi yang dianggap tidak benar. Meskipun di dalam negeri topik ini sulit dibicarakan, di luar Tiongkok perbincangan justru semakin meluas. Tragedi Yu Menglong kini menjadi simbol dari perjuangan untuk mencari kejelasan dan keadilan. Banyak pihak meyakini bahwa peristiwa ini tidak hanya menyangkut satu individu, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan yang lebih luas tentang kebenaran, kejujuran, dan keberanian untuk bertanya. Penelusuran terhadap kehidupan profesionalnya juga menimbulkan berbagai pertanyaan. Yu Menglong memulai karirnya pada tahun 2013 melalui ajang pencarian bakat Superboy di Hunan TV dan menempati posisi 10 besar. Sejak itu karirnya berkembang pesat hingga ia menandatangani kontrak dengan agensi besar bernama Chan Media. Berdasarkan catatan publik, Chan Media merupakan perusahaan perwakilan artis milik negara yang berafiliasi dengan Mango Media dan memiliki cabang di berbagai kota besar. Namun ada beberapa hal yang menimbulkan tanda tanya. Sejumlah artis yang pernah mengikuti ajang yang sama diketahui memiliki perusahaan dengan alamat dan informasi bisnis yang sangat mirip satu sama lain. Sebelum informasi terkait dihapus, sebuah media di Tiongkok melaporkan bahwa Yu Menglong pernah memiliki 2 studio pribadi atas namanya, yakni Dongyang Fashion Film Studio dan Shanghai Jiang Film Studio, yang kemudian diketahui telah berhenti beroperasi. Ada pula catatan bahwa salah satu studionya pernah mendaftarkan merek dagang atas nama dirinya dalam kategori yang tidak biasa, menimbulkan rasa heran di kalangan publik. Hal ini memunculkan dugaan bahwa mungkin terdapat jaringan bisnis yang lebih kompleks di balik industri hiburan tempat ia bernaung. Lebih jauh lagi diketahui bahwa dalam 1 dekade terakhir, beberapa artis muda dari agensi yang sama meninggal dunia dalam keadaan yang tidak sepenuhnya jelas.
Semua kasus tersebut diumumkan secara resmi sebagai insiden tak disengaja. Kejadian-kejadian ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, apakah semuanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum terungkap? Kasus Yu Menglong menjadi pengingat bagi banyak orang tentang pentingnya keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap insan seni. Banyak yang berharap suatu hari nanti semua fakta dapat diungkap secara utuh dan jujur, bukan untuk menuding siapapun, tetapi untuk memberi kedamaian bagi mereka yang telah pergi dan keadilan bagi kebenaran itu sendiri.